Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan materi untuk mata kuliah matematika diskrit. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai induksi matematika. Jadi di sini ada dua prinsip, yaitu prinsip induksi sederhana serta prinsip induksi kuat ya. Jadi kita bahas yang prinsip induksi sederhana dulu. Referensi masih menggunakan sumber dari karangan Bapak Rinaldi Munir. Metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat adalah induksi matematik. Contoh ya, misalkan Pn sama dengan di sini jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n kali n tambah 1 dibagi 2. Ya. Kemudian buktikan bahwa Pn benar. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh yang lainnya yang pembuktiannya bisa menggunakan induksi matematik ya. Jadi induksi matematik ini suatu cara dalam menyelesaikan suatu pembuktian suatu pernyataan ya. Sini yang pertama, setiap bilangan bulat positif n di mana n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Oke, kemudian ada beberapa contoh yang lain. Nah, induksi matematik merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematik. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Oke, kemudian yang di sini kita gunakan dulu prinsip induksi sederhana. Jadi misalkan Pn ini adalah pernyataan tentang bilangan bulat positif. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama P1 benar, dan jika P benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Oke, langkah pertama dikatakan sebagai basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan sebagai hipotesis induksi. Kemudian bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Induksi matematik berlaku seperti efek domino. Jadi ini langkah pertama. Begitu kalau kartu domino ini misalkan diberikan seperti ini, begitu langkah pertama berlaku ya, kemudian dia akan digeser ke domino-domino yang lain. Contoh, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Basis induksi. Untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini benar, ini benar ya. Karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 gitu. Oke, berikutnya langkah induksinya, andaikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 2n dikurang 1, di sini menunjukkan bahwa jumlah bilangan ganjil positif ya sama dengan n kuadrat. Nah, jadi dalam soal tadi seperti ini pernyataannya adalah benar ya. Seperti ini kita harus melihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, maka ruas kiri ini kita tambahkan dengan satu suku lagi, yaitu 2n tambah 1. Sedangkan ruas kanan n plus 1 kuadrat. Nah, kita menunjukkan kebenaran dari persamaan ini. Nah, dengan merubah suku pertama sampai suku sebelum terakhir, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n dikurang 1, dia kan sama dengan n kuadrat.
Jadi n kuadrat ditambah 2n tambah 1 sama dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat. Nah, di sini terbukti langkah induksinya. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama yaitu benar, yaitu n kuadrat. Kemudian prinsip induksi yang dilamparkan. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, maka kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama Pn0 benar, dan jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih dari sama dengan n0. Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai 2 pangkat n ini sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Penyelesaian, langkah pertama yaitu basis induksi. Untuk n sama dengan 0, maka kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. Berarti di sini 2 ya, 2 dikurang 1. Nah, ini dari sini, untuk n-nya 0 kan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1. Di sini terlihat benar. Oke, jadi basis induksi benar. Kemudian langkah induksinya dengan mengandaikan Pn benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat n, ini sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1 ini adalah benar, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Ya, dengan cara yang sama, maka ruas kiri kita tambahkan dengan 2 pangkat n plus 1. Sedangkan ruas kanan formulanya menjadi 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 lagi dikurang 1. Kemudian di sini proses pemutihannya jumlah semua suku sebelum suku terakhir ini kan sama dengan formula yang pertama tadi, yaitu 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Kemudian ditambah 2 pangkat n plus 1. Nah, kemudian dengan cara distributif ya. Oke. Nah, kemudian kita rapikan jadi 2 pangkat n plus 2. Nah, di mana dia sama dengan 2 pangkat n plus 1 tambah 1. Maka terbukti bahwa langkah induksi benar. Itu, maka pembuktian ini terbukti. Contoh berikutnya. Untuk tiap n lebih dari sama dengan 3, jumlah sudut dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180 dikalikan n dikurang 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Basis, untuk nilai n sama dengan 3, ya, karena di sini n-nya lebih dari sama dengan 3, maka kita gunakan basisnya n sama dengan 3, poligon akan berbentuk segitiga dengan jumlah sudut 180. Jumlah sisi sebanyak 3, sehingga 180 dikalikan 3 kurang 2 sama dengan 180 derajat. Jadi basis benar. Berikutnya langkah induksinya dengan mengasumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan n sisi itu adalah 180 kali, ini tadi ya pernyataannya, 180 kali n dikurang 2 ini ada benar, maka kita yang menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki n plus 1 sisi yaitu 180 dikalikan n dikurang 1. Oke, nah poligon tersebut bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kita ambil yang segitiga pertama, misalkan di sini P1 PN PN plus 1 3 ini dia merupakan segitiga dengan banyak jumlah sudutnya, itu jumlah sudut dalam poligon n menurut asumsi adalah 180 dikalikan n-2 derajat. Dan jumlah sudut dalam segitiga ini kan 180. Jadi jumlah sudut dalam yaitu ini
dengan sisi n plus 1. Nah, jadi kan kita jumlahkan 180 kali n-1 ditambahkan 180. Jadi diperoleh 180 kali n-1. Sehingga langkah induksi benar. Sehingga proposisi tersebut benar. Oke, contoh berikutnya. Oke, ini nanti boleh dicoba pahami dulu ya, dengan cara yang sama tentunya. Cuma kalau ini kita coba ya, buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen atau n lebih dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen benar. Nah, basis induksinya untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Ini benar ya, basis induksi benar. Oke, kemudian langkah induksi, andaikan Pn benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar n kali n lebih dari sama dengan 8 sen ini dapat digunakan 3 sen dan 5 sen, maka kita tunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar n plus 1 sen juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Nah, jadi ada kemungkinan perlu diperiksa. Mainan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai n sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Nah, dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen, jadi misalkan di sini bernilai 5 ditambah 6 ya, 5 tambah 6 kan 11 ya, akan diperoleh susunan perangko n plus 1 sen, n plus 1 sen ya. Oke. Kemudian kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai n sen ya, menggunakan perangko 3 sen semuanya ya. Jadi kemungkinannya karena n lebih dari sama dengan 8, setidaknya harus digantikan 3 buah perangko 3 sen. Jadi misalkan n-nya itu 9 ya, maka digunakan 3 perangko sen dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen akan menghasilkan nilai perangko n plus 1 sen. Seperti itu. Nah, jadi kalau 3 buah perangko sen itu kan 9 ya. Kita ganti dengan 2 buah perangko 5 sen. Nah, jadi kan jadi 10 n-nya dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian contoh 6. Nanti boleh dicoba sendiri dengan prinsip seperti tadi. Kemudian ini juga ada latihan ya, silakan dicoba. Ada latihan 1 dan seperti ini sampai nomor 4. Oke, baik, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.